Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pada video kali ini yaitu materi tentang pemulasaraan jenazah Madrasah Aliyah kelas 10 fase E. Untuk identitas, nama saya Muhammad Fakhrur Syihabuddin, alamat dari Desa Ketanen, Panceng, Gresik, dari Prodi PAI Institut Agama Islam Tarbiyatul Thalabah, Lamongan. Dan untuk tempat PPL ada di MA Ma'arif Al-Muhtadi, Sendang Agung, Paciran, Lamongan. Capaian pembelajaran pada materi fikih bab pemulasaraan jenazah yaitu peserta didik menganalisis dan mengomunikasikan ketentuan pemulasaraan jenazah sehingga dapat menjalankan fardu kifayahnya sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mengetahui tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Yang kedua, peserta didik mengetahui tata cara mensolati jenazah. Ketiga, peserta didik mengetahui tata cara menguburkan jenazah. Dan yang keempat, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara pemulasaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, sampai menguburkan jenazah. Asesmen yang digunakan pada materi kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, asesmen formatif yang dilakukan di awal, kemudian asesmen sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran. Teman-teman, jawab yuk pertanyaan pada kali ini. Apakah pernah membaca buku terkait pemulasaraan jenazah? Pernahkah kalian mengikuti proses pemulasaraan jenazah di lingkungan tempat tinggal kalian? Apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik? Dan apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran? Baik, kalau sudah siap, yang pertama, apa sih yang harus dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia? Yang pertama yang harus dilakukan adalah apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengerut pelupuk mata secara pelan-pelan. Kemudian yang kedua, apabila mulut masih terbuka, tutupkan dengan ditali agar tidak kembali terbuka. Dan yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan untuk menutup seluruh aurat dari jenazah. Jenazah ada kategorinya. Emang ada jenazah ada kategorinya? Yang pertama ada jenazah muslim. Yang kedua, jenazah syahid dunia akhirat. Yang ketiga, jenazah bayi prematur. Dan yang keempat, jenazah kafir dhimmi. Ada yang cita-citanya jadi modin. Modin tidak harus laki-laki, melainkan bisa perempuan. Karena nanti pada proses pemulasaraan, jenazah laki-laki dianjurkan untuk di pemulasaraan oleh laki-laki dan jenazah perempuan oleh orang perempuan atau mahramnya. Pemulasaraan jenazah. Apa sih yang dimaksud dengan pemulasaraan jenazah? Makna pemulasaraan adalah mengurus atau merawat. Jika dijelaskan, pemulasaraan jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal dunia. Dan hukum pemulasaraan jenazah adalah fardu kifayah. Proses pemulasaraan jenazah ada 4. Yang pertama, mulai dari memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolati jenazah. Dan yang keempat, memakamkan jenazah. Memandikan. Sebelum mayat dibawa ke tempat memandikan, terlebih dahulu disediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan, seperti daun bidara, sabun, kapur barus, kemudian ada air yang dicampur sedikit dengan wangi-wangian dan yang lainnya. Kemudian hal-hal yang harus dilihat pada saat memandikan jenazah yaitu orang yang memandikan. Yang pertama, orang yang memandikan harus sejenis kecuali masih ada ikatan mahram. Kedua, orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli warisnya, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Etika saat memandikan, haram untuk melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan. 2. Wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. 3. Mayat dibaringkan di tempat yang tinggi atau di bangku oleh 3 atau 4 orang. Yang keempat, mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya.
5. Sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai. Yang terakhir, sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. 3 tahap saat memandikan jenazah. Yang pertama, menghilangkan najis atau kotoran dalam tubuh jenazah, mewangikan tubuh jenazah dengan daun bidara atau dengan sabun, dan terakhir mengawetkan tubuh jenazah dengan mencampur kapur barus. Setelah dimandikan, jenazah dikafani, yaitu membungkus tubuh jenazah dengan kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Kain kafan untuk jenazah laki-laki ada 3 lembar. Yang pertama, taruh dulu 5 helai tali, kemudian kain pertama dilebarkan, kain kedua ditaruh, dan kain ketiga ditaruh. Jadilah seperti ini. Untuk selanjutnya, kain kafan untuk jenazah perempuan ada 5 bagian. Yang pertama, bagian kerudung, baju, sarung, dan 2 lembar kain. Pertama, taruh 5 tali, kemudian kain pertama, kain kedua, bagian baju, sarung, kerudung, dan jadilah seperti ini. Setelah dikafani, jenazah dibawa ke masjid untuk disolati. Syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, jenazah telah dimandikan dan suci. 2. Orang yang mensolati telah memenuhi syarat dan sholat. 3. Posisi imam dan makmum di belakang jenazah. 4. Jarak jenazah dan orang yang mensolati tidak melebihi 300 dirok jika sholatnya di luar masjid. Rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Kedua, takbir sebanyak 4 kali. 3. Berdiri jika mampu. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat Nabi. Yang keenam, membaca doa. Terakhir, salam. Teknik pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, niat, kemudian takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga membaca doa. Takbir keempat membaca doa. Dan terakhir, salam. Niat sholat jenazah. Untuk yang laki-laki, sholli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, sholli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardul kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Doa sholat jenazah. Untuk yang laki-laki, baca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk yang jenazah perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan seterusnya. Jawab dulu teman-teman, bolehkah jika sholat jenazah dilakukan di kuburan? Bagaimana jika seorang makmum ketinggalan takbir imam pada sholat jenazah? Bagaimana hukum menolak untuk mensolati jenazah muslim tanpa udzur? Dan posisi imam pada sholat jenazah ada di sebelah manakah? Lanjut, proses pemakaman jenazah, yaitu menguburkan jenazah adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan umat Islam ketika ada orang yang meninggal dunia, yang hukumnya adalah fardu kifayah. Cara mengantarkan jenazah. Yang pertama, disunahkan meletakkan jenazah di keranda dengan diusung 4 orang laki-laki. 2. Hendaknya posisi jenazah berada di depan. 3. Pengiring berada di depan dekat dengan jenazah. 4. Lebih baik mengiring dengan jalan kaki daripada naik kendaraan. 5. Disunahkan berjalan agak cepat. Persiapan di area pemakaman. Yang pertama, cangkul atau alat yang lainnya untuk menggali tanah. Kedua, papan untuk nanti menutup jenazah di dalam liang kubur. Keempat, tanda atau nisan, bunga, dan juga bantalan dari tanah. Proses pemakaman. Ada 2 macam liang. Yang pertama ada liang syak, yang dimana galiannya ada di tengah. Kemudian liang lahat, yang nanti galian untuk jenazah agak menyamping. Sepanjang jenazah ditambah kira-kira 0,5 meter. Untuk lebar kurang lebih 1 meter. Dan tinggi setinggi postur tubuh manusia ditambah kira-kira 60 cm. Proses pemakaman. Keranda diletakkan di posisi kaki mayat. Ini liang kubur, kemudian keranda ditaruh di sini. Kemudian jenazah dikeluarkan dimulai dari kepalanya, dan jenazah diserahkan pada orang di dalam kubur, minimal 3 orang. Pada proses pemakaman lagi, yang menyerahkan jenazah disunahkan membaca doa,
Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabrihi. Dan untuk yang menerima jenazah dalam kubur membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau sunnati Rasulillah. Pada proses pemakaman, jenazah diletakkan pada dasar makam dengan posisi menghadap miring ke arah kiblat serta kepala di arah utara. Tali-tali terutama yang ada pada bagian atas supaya dilepas agar wajah jenazah terbuka, kemudian pipi jenazah ditempelkan atau menyentuh tanah. Masih dalam proses pemakaman, bisa melemparkan tanah 3 kali ke makam dengan membaca doa yang pertama minha khalaqnakum, kemudian melemparkan ke tanah kedua dengan membaca wa fiha nu'idukum, dan membaca doa yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Untuk selanjutnya, dalam proses pemakaman, setelah jenazah dimasukkan, kemudian baca adzan dan iqamah, kemudian memasang nisan, menabur bunga di atas makam, mentalkin sambutan dari tuan rumah atau sahibul musibah untuk meminta maafkan jenazah atau perihal hutang piutang, kemudian membaca tahlil atau doa. Terima kasih teman-teman. Ini tadi adalah video tentang materi pemulasaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati sampai menguburkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.